warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sekalian untuk menyempatkan hadir dalam kelas hari ini. Dan saya sebagai moderator dari kelompok 1 dan rekan-rekan saya Sulastri Sipangkar dan 088 sebagai pemateri. Dan saya Fajar Gustiantoni NIM 04 sebagai pemateri. Saya Kristintia Semulang NIM 109 sebagai pemateri. Saya Dwi Amelia dengan NIM 095 sebagai pemateri. Saya Anissa Ekarianti dengan NIM 066 sebagai pemateri. Baik, judul kami hari ini adalah pendidikan multikultural di Belanda yang akan dijelaskan oleh Baiklah, saya akan menjelaskan dari multikulturalisme, membangun solidaritas dan stabilitas. Yang pertama, membangun kualitas ukuran multikulturalisme. 7 kategori utama dibedakan. Sebuah deskripsi dapat merujuk pada lebih dari satu kategori. Sebagai konsekuensinya, jumlah presentasi sebuah kategori yang diberi skor berada di atas 100%. Baik, kepada Sulastri, terima kasih. Selamat duduk. Selanjutnya pemateri 2 kepada Fajar, dipersilakan. Baiklah, yang kedua itu hubungan multikulturalisme dengan variabel lain. Hubungan ini dapat dijelaskan oleh keyakinan penganut arus utama terhadap hubungan zero sum antar kelompok yang menunjukkan adanya hubungan penting antara persepsi, inklusivitas, identitas nasional dan hubungan terhadap multikulturalisme. Baik, terima kasih kepada saudara Fajar. Selanjutnya dijelaskan oleh Anissa. Yang ketiga adalah stabilitas multikulturalisme di Belanda dalam 1 dekade terakhir. Belanda merupakan contoh kasus yang menarik untuk mempelajari stabilitas temporal dalam multikulturalisme karena konteks multikulturalisme telah banyak berubah dalam dekade terakhir. Baik, kepada saudari Anissa. Baik, materi selanjutnya dijelaskan oleh saudari Dwi. Peranan pendidikan Islam dalam merekonstruksi identitas Muslim di Belanda. 1. Datang sebagai pekerja tamu. Asal muasal Islam di Belanda kita dapat menelusurinya pada masa setelah Perang Dunia II. Baik, terima kasih kepada saudari Dwi, dipersilakan duduk. Selanjutnya pemateri selanjutnya dijelaskan oleh Epri. Epri, dipersilakan. Baiklah, yang kedua, kebutuhan akan pendidikan Islam. Pada tahun 1970-an, pemerintah Belanda meluncurkan program reunifikasi dengan keluarga, istri dan anak untuk bekerja tamu. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada kelompok lain dipersilakan. Baik, kepada Rara dipersilakan. Baiklah, izin bertanya kepada kelompok Nala. Pertanyaan saya ialah jelaskan dan coba beri contoh bagaimana kapasitas temporal pada multikultural di negara Belanda. Terima kasih. Baik, kepada saudari Nabila dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana Belanda mengatasi tantangan terkait intoleransi dan dekranisasi budaya? Sekian, terima kasih. Kepada saudari Vanessa dipersilakan. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok 1, bagaimana hubungan multikulturalisme antara murid-murid yang berbeda agama di negara Belanda? Terima kasih. Baik, pertanyaan Nabila akan dijawab oleh Sulastri. Baiklah, pertanyaan dari Nabila tadi, bagaimana Belanda mengatasi tantangan-tantangan terkait intoleransi dan diskriminasi budaya? Jawabannya yaitu yang pertama, pendidikan. Belanda menerapkan pendekatan pendidikan inklusif dan beragam untuk mengatasi intoleransi dan diskriminasi budaya. Yang kedua, hukum anti diskriminasi. Belanda memiliki undang-undang yang kuat untuk melawan diskriminasi. Yang ketiga, integrasi sosial. Pemerintah Belanda mendorong integrasi sosial antara kelompok-kelompok budaya yang berbeda. Yang keempat, kesadaran dan dialog. Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok-kelompok budaya di Belanda bekerjasama untuk meningkatkan kesadaran tentang intoleransi dan diskriminasi budaya. Yang kelima, kebijakan inklusif. Belanda menerapkan kebijakan inklusif yang memastikan bahwa semua warga, termasuk imigran,
dan minoritas budaya memiliki akses yang adil terhadap layanan publik, pekerjaan, perumahan, dan kesempatan lainnya. Terima kasih. Baik, kepada Saudari Sulastri, apakah jawaban dari Sulastri sudah jelas? Saudari Nabila. Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya ngerti. Baik, pertanyaan Rara akan dijawab oleh Saudari Dwi. Bagaimana menurut pendapat kalian dan jelaskan serta berikan contoh bagaimana kapasitas temporal pada multikultural negara Belanda. Kapasitas temporal mengacu pada kemampuan suatu negara atau masyarakat dalam mengakomodasi dan mengelola perubahan waktu, sejarah, dan perkembangan yang terjadi dalam kerangka multikultural. Belanda adalah contoh yang menarik dalam hal kapasitas temporal karena sejarahnya yang panjang dan menangani keragaman budaya dan migrasi. Baik, terima kasih Dwi. Saudari Rara, apakah sudah jelas dari jawaban Dwi? Baik, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, pertanyaan Vanessa akan dijawab oleh Saudari Anissa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Vanessa. Pertanyaannya adalah bagaimana hubungan multikulturalisme antara murid-murid yang berbeda agama di negara Belanda. Jawabannya, hubungan multikulturalisme antara murid-murid yang berbeda agama di Belanda didasarkan pada prinsip-prinsip inklusi, toleransi, dan penghargaan terhadap keragaman. Berikut beberapa aspek yang mempengaruhi hubungan multikulturalisme di sekolah-sekolah di Belanda. Yang pertama itu ada dialog antar budaya. Sekolah-sekolah di Belanda mendorong dialog dan interaksi antar murid-murid yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Yang kedua ada program integrasi. Program integrasi yang diselenggarakan di sekolah-sekolah di Belanda bertujuan untuk memfasilitasi integrasi sosial dan budaya antar murid-murid yang berbeda agama. Meskipun tidak selalu tanpa tantangan, pendekatan multikulturalisme di sekolah-sekolah Belanda berusaha menciptakan lingkungan yang inklusif, saling menghormati, dan mempromosikan pemahaman antar agama. Terima kasih. Baik, Saudari Vanessa, apakah sudah jelas atas jawaban dari Anissa? Baik, terima kasih Anissa. Jawabannya bisa diterima. Kesimpulannya adalah perspektif historis Belanda seperti sebagian besar Eropa berada di tengah-tengah perdebatan politik tentang kohesi sosial. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.